Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih menitipkan kepada kita banyak sekali nikmat yang harus disyukuri. Maka karakter manusia menurut Imam Hasan Al-Basri, manusia itu dia memiliki dua sifat, yadhkurul masaib wa yansa ni'ma rabbih, selalu mengingat-ingat kesalahan, mengingat-ingat musibah yang datang kepada dirinya, mengingat-ingat ujian, tetapi lupa akan nikmat yang Allah berikan. Maka kita berusaha untuk menjadi manusia yang tidak dengan karakter sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Maka bagi setiap mukmin harusnya bisa melihat bahwa nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak daripada musibah yang Allah timpakan kepada diri kita. Maka bagi setiap mukmin itu harus bisa mengambil satu momentum untuk bersyukur apapun keadaannya. Maka mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan masih di dalam bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu dari keempat bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan haram atau bulan yang suci, di mana Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard, bahwa Allah itu menciptakan jumlah bilangan bulan di dalam satu tahun. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12. Minha arba'atun hurum, di dalamnya terdapat 4 bulan yang suci. Yang kemudian di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa 4 bulan yang suci ini thalathata ashhur mutawaliyat, ada 3 bulan yang letaknya berurutan, yaitu di bulan 11 Dzulqa'dah, di bulan ke-12 Dzulhijjah, bulan ke-1 yaitu Muharram, dan bulan yang satu lagi terletak agak jauh dari ketiga bulan ini, yakni di bulan ke-7 yaitu Rajab. Dan hari ini kita masih berada di pertengahan bulan Rajab. Maka bagaimana Allah sebutkan di dalam bulan yang suci ini, fala tadlimu anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Maka fadilah atau keutamaan yang disebutkan oleh para ulama di dalam 4 bulan yang suci ini, barang siapa yang melakukan kebaikan maka akan Allah lipat gandakan pahalanya, dan barang siapa yang melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah lipat gandakan pula dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka berhati-hati betul ketika di bulan Ramadan Allah hanya melipat gandakan pahala tetapi tidak Allah lipat gandakan dosa. Tapi justru di 4 bulan yang suci ini, dan kita masih berada di bulan yang suci, maka setiap dosa dan kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan, niscaya Allah akan lipat gandakan pula dosanya. Maka yang namanya dosa dan kemaksiatan bukan hanya perkara ketika kita melangkahkan kaki ke tempat maksiat atau menzalimi orang dengan lisan kita, dengan tangan kita. Bahkan yang tercetus di dalam hati kita pun, kalau ada keburukan yang kita batin saja, itu Allah anggap sebagai sebuah keburukan dan sebuah dosa. Mana dalilnya? Maka perhatikan ketika Rasulullah bersabda, di mana beliau menggambarkan ada 4 karakter manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah yang disebut sebagai ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Sebaik hamba itu yang gimana? Maka Rasulullah bersabda, abdun atahullahul ilma wa atahullahul mal. Ada hamba yang sama Allah dikasih harta, juga dikasih ilmu. Maka dengan ilmunya dia tahu kemana hartanya ini harus kembali untuk akhirat, dijadikan hartanya sebagai wasilah atau jembatan menuju akhiratnya. Dan inilah orang-orang yang disebut sebagai senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya hamba. Contoh mungkin saya kasih sebuah permisalan yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman semuanya main IG, kemudian ngikutin bagaimana para ngefollow para ustadz-ustadz atau mungkin para dai-dai muda, atau salah satunya yang kemarin saya lihat postingannya Taki Malik, bagaimana seorang qori muda yang ingin membangun sebuah masjid di Yogyakarta yang akan dinamakan Masjid Malikal Mulki, yang rencananya akan selesai di sebelum Ramadan supaya bisa dipakai untuk tarawih.
Maka beliau menggalang donasi, menggalang dana untuk pembangunan masjid dengan cara melelang barang-barang branded miliknya. Salah satunya yang pertama kali dia lelang adalah jam tangan Rolex. Dan akhirnya setelah diposting di IG, terjuallah jam tangan Rolex itu. Yang membeli adalah yang punya MS Glow, Mas Gilang atau Juragan 99 kalau di nama IG-nya, dengan harga 1.250.000.000. Langsung diserahkan malam itu uang 1.250.000.000 untuk pembangunan Masjid Malikal Mulki, dan diserahkan jam tangan Rolex miliknya Taki. Kemudian di situ Mas Gilang memanggil ustadznya. Kemudian beliau mengatakan kepada ustadznya, "Ustadz, ini saya menang lelang harga 1 miliar lebih, dan ini jam tangan yang sudah berhasil saya menangkan. Dengan ini saya hadiahkan jam tangan ini untuk ustadz, supaya mengingatkan waktu sholat untuk ustadz." Ini saya ngeliat postingan itu tuh rasanya iri betul. Rasanya, ya Allah, ada orang yang punya harta, yang punya ilmu, ketika dia tahu kemana hartanya harus pergi, dia nggak tanggung-tanggung untuk menyedekahkan 1 miliar untuk pembangunan masjid, dan itu tanpa pikir panjang. Dan bahkan jam tangannya dihadiahkan untuk ustadz lagi, buat ngingetin waktu sholat. Ini nggak kebayang, apalagi di bulan Rajab, bulan dilipat gandakan pahala yang Allah berikan untuk orang ini seberapa banyak gitu ya. Mungkin kita untuk jangankan 1 miliar, mungkin sedekah 1 juta aja kadang masih mikir-mikir. Ini orang sudah nggak pakai mikir gitu. Kadang kita itu ya, misalkan uang di dompet cuma tinggal 120.000 misalkan, atau 110.000 yang warnanya sama-sama merah. Kita tuh niatnya nyemplungin 10.000, lah kok kleru sing 100 yang dicemplungke. Itu rasanya apa, Bu? Gelo. Ya Allah, lah kok sing tak cemplungke 100, padahal nek mau tak kira Gus 10.000 podo-podo abange gitu ya. Sama-sama warna merahnya. Itu aja yang kleru 100.000 aja rasanya gelo. Maka kalau ada orang sedekah 1 miliar dan kita untuk mencapai jumlah seperti itu entah berapa lama yang kita kumpulkan gitu, maka harusnya kita bisa iri dengan orang-orang yang berbuat kebaikan seperti itu. Inilah yang Rasulullah sebutkan, ni'mal abdu. Yang kedua, ada orang yang atahullahul ilma walam yu'tihil mal. Ada orang yang Allah kasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Jadi dia tahu bahwa bagaimana ilmu orang yang bersedekah gitu ya, bagaimana pahala di sisi Allah. Tapi ketika dia mau sedekah banyak-banyak, dia nggak mampu. Maka ketika dia melihat ada orang kayak tadi, kita iri sama mereka yang bisa, ya Allah sedekahnya luar biasa banyak. Maka perhatikan, ketika seseorang itu mencemburui di dalam Islam, hanya dengan mencemburui orang yang berharta tapi bisa kenceng dalam sedekahnya, perhatikan kata Rasulullah, fa ajruhuma sawa, pahala mereka berdua sama. Coba. Jadi kita tuh kadang nggak punya uang banyak-banyak untuk kita sedekahin. Ketika kotak infak lewat, kita tahu sebelah kita mungkin nyemplunginnya 100.000. Apalah daya kita cuma bisa menyemplungkan 5.000 misalkan. Tapi ketika kita cemburu, ya Allah kapan aku bisa sedekah 100.000 nggak pakai mikir. Maka hanya dengan mencemburui orang yang beribadah, kata Rasulullah, pahala mereka berdua sama. Tidak ada agama lain di selain Islam yang bisa kita itu mendapatkan pahala meskipun tidak melakukan amalan tersebut hanya dengan mencemburui orang yang melakukan kebaikan. Bukan berarti hanya cemburu aja tapi nggak melakukan kebaikan loh ya. Maka di dalam Islam ada hasad atau ada iri, ada dengki yang diperbolehkan, atau namanya adalah ghibtah ya. Ghibtah itu iri tapi yang diperbolehkan di dalam Islam. Kita tuh iri bolehnya sama 2 orang aja. 1 sama orang kaya yang gemar bersedekah, 2 sama orang yang berilmu yang dia mengamalkan ilmunya. Udah 2 ini tok kita boleh iri. Selain mereka nggak boleh. Misalkan ngelihat, ya Allah itu orang mobil banyak banget, setiap kali dia jalan-jalan mobil bisa matching sama bajunya, itu nggak usah iri sama orang yang kayak begitu ya. Nggak ada ghibtah dalam urusan dunia. Tapi ghibtah tadi, kalau ada orang kaya sedekahnya kenceng, boleh kita iri sama mereka. Ada tipikal karakter manusia yang ketiga. Yang ketiga ini disebutkan oleh Rasulullah,
abdun atahullahul mala walam yu'tihil ilm. Ada orang yang dikasihnya harta sama Allah tapi nggak dikasih ilmu, sehingga ketika dia punya uang banyak-banyak dia nggak tahu kemana hartanya harus berjalan dan pergi. Contoh nih, beberapa waktu yang lalu ngeliat ada satu buah postingan gitu, potongan postingan, diundang lah di salah satu stasiun TV Crazy Rich atau orang kaya gila yang jumlahnya 7 di Indonesia. Kemudian salah satu kecraziannya orang yang rich atau orang yang kaya ini, ada yang di antara mereka ketika jam 3 pagi bangun gak bisa tidur lagi, yang dia lakukan adalah buka marketplace dan dia order mobil listrik seharga 1 miliar. Akhirnya pagi-pagi tukang showroomnya dateng, terus kaget, kok ada orang jam 3 malam order mobil. Terus dia bilang, iya saya gabut, gak ada kerjaan, iseng-iseng, daripada gak bisa tidur, mumpung ada mobil murah, mobil listrik, saya beli aja, kata dia begitu. Ini contoh bagaimana ada orang yang Allah kasih harta tapi gak dikasih ilmu. Maka ketika jam 3 pagi bangun, yang dibuka adalah HP-nya, yang dia order adalah mobil yang sifatnya dunia. Kalau orang yang punya ilmu, jam 3 malam gak bisa tidur, ngapain Bu? Nah kan gitu, beda kan. Bagaimana dia jam 3 kebangun gak bisa tidur lagi, daripada gak ngapa-ngapain mending cari pahala, ayo ambil air wudhu, sholat tahajud, nunggu sampai subuh. Masya Allah, berkah berlipat ganda. Ini contoh karakter manusia yang ketiga. Yang keempat yang disebut oleh Rasulullah, bi'sal abdu. Bi'sal abdu itu seburuk-buruknya hamba. Seburuk-buruknya hamba itu yang kayak gimana? Abdun lam yu'tihillahul mal wa lam yu'tihil ilm. Ada orang udah gak dikasih harta, gak dikasih ilmu, tapi ketika dia sama Allah gak dikasih ilmu, dia bercita-cita nanti kalau punya harta yang banyak, kemaksiatannya bisa lebih dahsyat daripada orang yang ketiga. Contoh nih, misalkan salah satu Crazy Rich juga yang saat itu dia mau menggelar pernikahan, kemudian menggelar foto prewedding. Menggelar foto preweddingnya di 5 benua, jadi di tiap benua itu ada sesi foto preweddingnya. Kalau orang yang keempat, contoh ya, ketika dia melihat berita itu, dia bilang dalam hatinya, besok aku kalau punya duit terus foto prewedding, gak cuma tiap benua ada fotonya, tiap negara aku kunjungin ada fotonya prewedding, misalkan ya. Jadi yang keempat itu lebih dahsyat maksiatnya, bahkan sampai maksiat 1 tahun itu udah disusun. Nanti merayakan malam tahun baru di Maldives, sewa cewek-cewek cantik, nanti Valentine ke ini misalkan. Maka perhatikan kata Rasulullah, dia cuma punya cita-cita nih, padahal nggak ngelakuin dosa. Tapi kalau punya duit bisa lebih dahsyat maksiatnya daripada yang ketiga. Maka kata Rasulullah, fawizruhuma sawa, dosa mereka berdua sama. Coba, saya khawatir anak-anak muda kita yang hari ini masih mengidolakan Korea misalkan ya, yang sukanya sama artis K-pop, kemudian mereka punya pikiran mungkin, bukan cita-cita, coba aku yang jadi pacarnya siapa ya, saya nggak tahu nama artis Korea, saya cuma taunya siapa satu Kim Bum atau siapa ya, tapi pun nggak tahu orangnya, cuma tahu namanya. Misalkan nih ada salah satu anak muda yang coba ya aku jadi pacarnya Kim Bum misalkan ya, aku bakalan begini. Nah hati-hati lo ya, yang hanya punya cita-cita walaupun nggak jadi pacarnya beneran, cuma nek aku jadi gitu ya, maka perhatikan sabda Rasulullah, tuh dosa mereka berdua sama, sing dadi pacare karo sing ora dadi pacare podo-podo dosane ya. Maka dari hadis ini kita belajar bahwa yang namanya dosa dan kemaksiatan bukan hanya perkara tangan, kaki yang melangkah, lisan yang berbicara, tetapi hati yang tercetus di dalam benak kita, pikiran kita, apa yang terbersit dalam hati kita, itu bisa Allah jadikan sebagai dosa atau kemaksiatan. Dan ini di bulan Rajab dilipat gandakan semua kebaikan dan dosa ya. Maka perbanyak amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab ini. Maka boleh kok kalau di bulan Rajab itu kita melaksanakan amal ibadah dengan cara menggabungkan niat antara yang sunnah dengan sunnah. Yang nggak boleh itu kalau menggabungkan niat antara yang wajib dengan sunnah. Tapi
walaupun di bulan Rajab tidak ada amalan-amalan khusus yang dilakukan di bulan Rajab. Misalkan puasa Rajab nggak ada, sholat khusus di bulan Rajab nggak ada. Hanya saja boleh ketika kita mau puasa, misalkan nih hari Senin kemarin itu mulai Ayamul Bid. Hari Senin itu puasanya kita niatnya 3. 1 niat puasa Senin, 2 niat Daud, 3 niatnya Ayamul Bid. Maka dari 1 hari kita bisa dapat triple pahalanya. Nanti hari Selasanya niat Ayamul Bid, hari Rabunya niat Ayamul Bid sekaligus Daud, hari Kamisnya niat puasa Senin Kamis, hari Jumatnya niat Daud. Maka Senin sampai Jumat itu kita puasa tiap hari, tapi tetap dengan niatan-niatan yang berbeda-beda, yang sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Nah, kalau di hari Senin sampai Jumat itu boleh untuk kita berpuasa baik sunnah maupun wajib, yang dia cuma hanya 1 hari saja kita lakukan. Misalkan nih puasa Kamis tok, nggak apa-apa. Tapi kalau di hari Jumat, Sabtu, Ahad, maka tidak diperbolehkan puasa di 3 hari ini yang dia hanya berdiri 1 hari saja. Misalkan puasa Jumat tok, sekalipun nyaur iya, Sabtu tok atau Ahad tok, ini nggak boleh. Tapi kenapa kok nggak boleh? Karena 3 hari ini adalah hari yang disebut hari rayanya umat-umat. Jumat hari rayanya umat Islam, Sabtu orang Yahudi, Minggu hari orang Nasrani. Maka kalau kita bertepatan dengan hari Jumat, Sabtu, Ahad dalam kondisi nyaur utang ataupun puasa sunnah, maka dikasih 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah. Jadi misalkan nyaur utang ada hari Jumatnya, ya Kamis Jumat apa Jumat Sabtu. Kalau enggak ya Sabtu Ahad atau Ahad Senin. Yang penting tidak 1 hari di ketiga hari ini. Tapi kalau Senin sampai Kamis, nah itu diperbolehkan untuk kita nyaur, misal bisanya hari Kamis tok, sekalian pas mumpung banyak orang puasa Kamis. Tapi nggak boleh niatnya sisan sing nyaur utang. Nggak boleh, karena wajib dengan sunnah tidak bisa disatukan niatnya. Tapi sunnah dengan sunnah itu diperbolehkan. Ya, maka ini kuncinya, mumpung masih ada setengah bulan di bulan Rajab, belum terlambat untuk kita memperbanyak amal kebaikan, maka kurang-kurangi dosa yang kita lakukan. Maka hari ini insya Allah kita bahas kembali kitab At-Tadhkirah dengan judul kematian adalah kafarah bagi setiap muslim di halaman 62. Kenapa kok kita membahas kitab ini? Karena memang kitab ini mengingatkan kita akan kehidupan setelah kematian, bahwa kehidupan kita setelah mati itu perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan hidup manusia di dunia itu nanti ketika di akhirat orang-orang dibangkitkan, mereka akan mengatakan, ya Allah, Engkau hanya menghidupkan kami illa asyiyatan au duhaha. Bukankah kami hidup di dunia itu hanya sebentar aja ya Allah? Kayaknya dari waktu subuh menunggu ke waktu duha itu saja gitu. Jadi ibu lah tahu bagaimana kita hari ini menjalani hari. Ya Allah, ketoke lah kayak dek wingi ya. Padahal mungkin itu sudah 1 bulan berlalu, kadang mungkin sudah 5 tahun berlalu, tapi kayaknya baru saja. Maka ini menandakan bahwa kehidupan kita di dunia hanyalah sebentar. Maka nanti bagaimana kehidupan yang nyata yang kita alami itu dimulai dari sejak setelah kematian. Karena nanti ketika seorang manusia mengalami sakaratul maut, ini sudah kita bahas di bab sakaratul maut, bahwa setiap orang yang beriman pasti akan merasakan yang namanya sakit dalam kondisi sakaratul maut ya. Maka dalam kondisi sakaratul maut ini tidak setiap sakit pasti sakaratul maut, tapi sakaratul maut itu pasti sakit. Sakaratul maut itu bagi orang yang beriman sengaja sama Allah diberatkan. Tapi yang paling penting adalah bukan diberatkan pada saat sakaratul mautnya, tapi bagaimana kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah. Maka biasanya kalau dalam kondisi sakaratul maut, makanya nanti insya Allah di bulan depan akan kita bahas bagaimana ada pentalkin mayit ya. Jadi kalau kita ngelihat salah satu anggota keluarga kita sudah mulai tidak sadar, kalau misalkan masih ada kesempatan, kematiannya bukan mendadak, kita tuntun, kita talkin dia, kita bimbing dia untuk mengucapkan kalimat syahadat, minimal kalimat Allah, dan itu ditalkin secara lambat intonasinya dari telinga sebelah kanan. Karena disitulah yang namanya proses sakaratul maut itu pertarungan terdahsyat seseorang dengan korinnya.
Dalam setiap diri kita Allah bekali yang namanya korin atau jin pendamping. Jin pendamping ini nggak akan pernah bisa kita usir meskipun diruqyah kayak apapun, nggak bisa. Jin pendamping yang ada dalam setiap diri kita itu letaknya ada di dalam hati manusia. Maka dia tidak bisa hilang, tapi bisanya adalah membesar dan mengecil. Kalau iman kita lagi kuat, korin ini dia akan mengecil. Tapi kalau kita lagi galau, kita lagi sedih, kita lagi banyak masalah, maka korinnya membesar. Maka salah satu bisikan korin itu, dia itu tugasnya dua. Satu, kalau tidak menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Yang kedua adalah mengurungkan kita untuk tidak jadi berbuat baik. Jadi teman-teman kadang kalau misalkan sudah ngaji kayak begini diajak maksiat nggak mau. Insya Allah kalau dikasih tiket konser gratis K-pop misalkan, insya Allah nggak mau. Nggak lah, aku wis ngaji mau nonton konser bu dikasih yang harga 5 juta, insya Allah nggak mau lah. Tapi bagaimana strateginya setan itu menggoda kita bukan lagi dari ranah maksiat, tapi tidak jadi untuk berbuat baik. Maka kalau misalkan kita sudah punya niat baik, ayo yo ngaji yo, sesok teko yo neng kalitan misalkan ya, yo insya Allah ya misalkan. Sebenarnya sudah ada niat tuh. Nah di situ korinnya itu sudah mulai beraksi. Ada aja yang digoda. Mungkin apalah kerjaan rumah kita belum beres. Mungkin hujan wis peletek-peletek. Aduh wis peletek udan nih kok nek teles piye misalkan nggak jadi. Ada aja halangannya gitu ya. Maka begitu juga ketika kita sudah hendak melakukan wudhu atau sholat. Pada saat wudhu dia sudah mulai beraksi nih. Kita digoda dengan rasa was-was. Kok ketoke batal ya, kok ketoke wudune rasah ya, kok ketoke aku ngentut ya, kok ketoke aku. Nah, jadi kalau teman-teman dalam kondisi ragu-ragu antara masih punya wudhu dengan tidak, itu lebih baik ketoke kok batal. Wes daripada ragu-ragu mending apa? Mending wudhu lagi atau enggak? Mending wudhu lagi enggak, Bu? Daripada ragu-ragu nih, masih punya wudhu atau enggak ya? Mending wudhu lagi. Tidak ya, karena itu bagian dari was-wasnya korin. Jadi rasa was-was itu tidak bisa yang namanya membatalkan wudhu. Jadi harus diambil keyakinan, enggak, aku enggak batal, aku masih punya wudhu selama kita tidak mendengar ada dua tanda. Yang satu tidak mencium bau, yang kedua tidak mendengar suara. Jadi kalau cuma ragu-ragu saja sudah tidak perlu mengambil wudhu lagi. Nanti sholat juga digoda. Bahkan setelah kita selesai menstruasi aja, siapa yang kalau menstruasi mandinya suka bolak-balik? Udah keramas, sholat, keluar lagi, adus meneng gitu ya. Nah, sebenarnya kondisi wanita ketika sudah mandi besar terus keluar lagi, ada yang mengatakan itu sebenarnya dihentak-hentakkan sama jin. Sehingga jin itulah yang membuat kita jadi ragu-ragu antara sholat lagi atau tidak. Makanya dalam kaidah fikih, kalau misalkan ibu, teman-teman ketika menstruasi kemudian bersih, itu kan dengan melihat ada dua tanda. Yang pertama caranya adalah jufuf atau kering. Jadi kalau melihat maaf di underwear, di celana dalam itu sudah tidak ada garis coklat atau apapun, kemudian memasukkan tisu putih ke dalam farj, ke dalam vagina, kalau keluar dalam keadaan bersih, itu tandanya kita sudah suci dan langsung mandi besar. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa harus menunggu 2 waktu sholat, itu nggak ada. Oh subuh aku bersih, yus ngenteni duhur asar, nek nganti asar orang metu aku lagi adus, nggak ada dalil menunggu 2 waktu sholat. Yang ada kalau sudah dengan cara tisu tadi, oh iya aku bersih langsung mandi besar. Atau cara yang kedua adalah kisatul baydha. Kisatul baydha itu ada darah putih yang keluar, yang biasanya kalau dia di underwear itu dia bentuknya kayak bisa diolor panjang gitu. Nah itu tandanya kita sudah suci. Nah kalau kemudian kita mendapati salah satu dari kedua tanda itu kemudian mandi besar, maka rumusnya tidak perlu memperdulikan apapun yang keluar setelah kesucian kita lihat dan kita mandi besar. Jadi setelah mandi besar kok keluar coklat, keluar darah, keluar flek, itu nggak perlu dipedulikan sebenarnya ya, nggak perlu, tetap aja lanjut aja sholat dan nggak perlu mandi besar lagi gitu, karena itu bagian dari gangguan jin, gangguannya korin itu di situ. Tapi harus make sure dulu, harus memastikan dulu ya tadi sebelum mandi besar udah ada salah satu dari 2 tanda atau belum. Nah
Jadi godaan korin, godaan jin itu kepada diri kita banyak banget gitu ya. Maka sumpahnya iblis ketika kemudian perhatikan bagaimana karakternya Nabi Adam sama karakternya iblis. Ketika kemudian iblis dikeluarkan dari surga, maka dia mengatakan, ya Allah, qala fa bima aghwaytani, ya Allah nih gara-gara engkau ngecap aku jadi makhluk yang sesat, la aqudanna, sungguh aku akan sesatkan mereka ala siratikal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Jadi iblis itu begitu dia disalahkan, dikeluarkan dari surga, nantang, nih gara-gara engkau ngecap aku sesat, sisan wae tak sesat kayak wong-wong tuh begitu. Ada nggak tipikal orang-orang yang ketika diingatkan, ketika mungkin diingatkan tentang kesalahannya, dia malah nantangin? Ada, berarti karakternya iblis. Oh ya wes, aku selama ini dicap gitu, sisan wae aku ngono. No, ada loh yang karakternya gitu. Timbangnya gur aku dikira-kira, mending sisan wae tak lakoni. Nah, itu karakternya iblis begitu. Maka bagaimana karakternya Nabi Adam ketika beliau dikeluarkan dari surga? Maka kemudian beliau mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku. Fataba alaih, maka kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Justru Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Bukan terus, ya Allah, aku kan makan buah khuldi itu karena gara-gara aku dibisik-bisikin sama iblis. Coba aku nggak digoda sama iblis, mesti aku nggak akan makan buah itu. Karakternya Nabi Adam tidak begitu. Maka inilah seharusnya kita sebagai umat manusia, kalau kemudian diingatkan, oh iya ya Allah, iya aku salah, iya minta maaf, bertaubat, bukan malah kemudian goro-goro kae lho, jane nek ra anu aku yo ora koyo ngono, misalkan ya. Maka bagaimana janji iblis untuk menggoda manusia, sungguh aku akan sesatkan mereka, aku akan goda mereka dari arah mata angin, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari depan, belakang, kanan, kiri. Maka ini ditafsirkan dalam Ibnu Abbas, oleh pendapatnya Ibnu Abbas, bahwa cara iblis untuk menggoda kita dari empat arah mata angin ini, dari arah depan kita itu diingatkan untuk tidak ingat sama akhirat. Itu godaan iblis dari arah depan. Dari depan ya, dari depan tidak ingat akan akhirat. Dari arah belakang akan selalu ingat kepada dunia ya, dari arah belakang. Dari arah kanan akan digoda dengan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Dari kanan. Dari kiri digoda dengan gampang melakukan dosa dan kemaksiatan. Saya ulang, 4 strateginya iblis dalam menggoda umat manusia. Dari depan tidak ingat akhirat, dari belakang diingatkan dengan perkara-perkara dunia, dari kanan digoda dengan amal ibadah tidak sesuai dengan tuntunan, dari kiri gampang melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka ada tipikal karakter manusia yang mungkin kalau digoda dari kiri nggak gampang dia ngelakuin dosa, tapi dia digodanya dari arah kanan, melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan tuntunan. Contoh nih, misalkan di media sosial itu kan bertebaran ada umi-umi gitu ya, ada ustadz-ustadz yang mereka mengajarkan pengen sesuatu ada amalannya. Waktu itu ada yang bertanya sama umi, saya pengen pajero, apa amalan yang harus saya lakukan? Oh, kamu baca sholawat ini 400 kali, baca surat Al-Ikhlas 111 kali, baca ini sekian puluh kali. Setelah itu baca doa yang detail. Ya Allah, di bulan Maret aku pengen pajero tipe G, warnanya hitam, platnya ini nah gitu. Lah umi, gimana bisa terkabul? Wong sekarang aja saya pengangguran. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu gitu ya. Pokoknya amalkan aja amalan-amalan itu. Hati-hati betul dalam masalah melakukan amal-amal ibadah tidak sesuai dengan tuntunan, apalagi hanya kepengin duniawi saja. Itu adalah salah satu strategi iblis dari arah kanan. Maka tadi setiap dari anak Adam pasti akan digoda dengan perkara-perkara ini sampai di detik-detik kematiannya. Yang paling dahsyat adalah dia digoda untuk kufur dari agama Islam. Makanya orang yang mau meninggal dunia itu dia ditalkin di telinga sebelah kanan ya, karena itu lagi pertarungan dahsyat dengan korinnya.
Maka ketika kemudian proses sakaratul maut, kemudian ruh dicabut. Nah, sakaratul maut bagi setiap mukmin pasti akan diberatkan, pasti itu. Kenapa kok setiap mukmin pasti akan diberatkan dari proses sakaratul maut? Maka Rasulullah bersabda bahwa hakikatnya setiap mukmin ketika dia hidup dan sampai dengan arah menuju kematiannya, dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka diberatkan dalam proses sakaratul mautnya supaya Allah menggugurkan apa yang menjadi dosa-dosanya, sehingga nanti kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Sedangkan orang-orang kafir ketika mereka hidup di dunia, mereka memiliki kebaikan, mereka pernah melakukan satu kebaikan, baik itu mungkin kepada orang lain, kepada siapapun. Maka Allah, kita misalkan ada orang kafir sedekahnya kenceng, lebih kenceng daripada orang Islam, maka apakah Allah membalas kebaikannya? Iya, tapi Allah hanya membalas di dunia saja, tidak di akhirat. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sedekahnya kenceng dari orang kafir, tapi usahanya makin laris, hartanya makin banyak, mobilnya makin melimpah misalkan. Maka Rasulullah sudah pastikan, mana qasamalun min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad, tapi bertambah dan bertambah. Tapi bagi orang yang beriman, bertambah kebaikan itu bukan hanya di dunia, tapi juga Allah berikan balasan di akhirat. Tapi bagi orang yang kafir, ketika mereka melakukan kebaikan, Allah berikan balasan itu, tapi hanya di dunia saja. Nah, ketika kebaikan yang dia lakukan banyak dan Allah sudah ganti itu, dan masih ada tersisa kebaikan dia yang belum Allah balas di dunia, maka puncaknya adalah Allah berikan balasannya dengan dimudahkan dalam proses sakaratul mautnya. Supaya apa? Maka kata Allah, supaya tidak ada lagi hak bagi Allah membalas kebaikannya di akhirat, karena semua sudah tuntas Allah berikan balasannya di dunia. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang kafir matinya gampang banget, kayaknya nggak ngerasain sakit. Memang itu balasan Allah di dunia untuk mereka. Tapi justru bagi orang yang beriman diberatkan karena dosa yang pernah kita lakukan. Maka ketika diberatkan proses sakaratul maut, itulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita, dan itulah yang disebut dengan kafarah. Jadi kafarah itu artinya penggugur dosa gitu ya. Maka kalau berbicara tentang kafarah, nanti saya sedikit masuk ke ilmu fikih. Ada dosa-dosa yang bisa untuk dihapuskan oleh Allah dengan taubat saja. Ada yang memang harus pakai denda. Kafarahnya itu nggak cuma taubat, tapi juga ada nominal, ada puasa, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh misalkan kafarah bagi suami yang melakukan hubungan badan dengan istri dalam kondisi haid misalkan. Biasanya nih para istri ketika dia sudah bersih dari darah haid, kemudian suaminya nanya, udah bersih deh, udah, yuk misalkan ngajak hubungan badan, kemudian gen engko aduse dirapel wae misalkan ya. Jadi biar mandinya nggak 2 kali, mandi junub sama mandi janabah cukup sekali saja. Maka dia sudah berdosa karena menggauli istrinya dalam kondisi belum suci. Padahal Allah sampaikan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Suci ditandai dengan setelah mandi besar, bukan ketika darah haid sudah berhenti. Maka ketika suami menggauli istri di masa belum suci, maka suami mendapatkan kafarah. Jadi dosanya kalau mau gugur itu harus bayar denda. Dendanya berapa? Sedekah sebanyak 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas murni. Jadi kalau 1 gram itu 1 juta, berarti 1 dinar sekitar 4.250.000. Itu namanya kafaroh gitu ya. Jadi nggak setiap, oh ya Allah taubat aja, kafarohnya dibayar dulu. Contoh lagi yang terdapat kafaroh adalah ketika kita sudah bersumpah demi Allah ya, misalkan kita sudah pernah bersumpah demi Allah, ternyata kita belanjani janji kita, maka dapat kafarah sumpah, bukan cuma bertaubat, tapi bagaimana untuk menggugurkan dosanya? 1, harus memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu gimana? Yang kedua, memberi mereka pakaian. Kalau nggak mampu gimana? Baru berpuasa 3 hari. Nah itu namanya kafaratul yamin, kafarah
sumpah. Ada lagi misalkan kafaroh dalam kondisi suami menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, siang-siang istrinya digauli sama suaminya, maka dapat kafarohnya adalah suaminya berpuasa siyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kejeglong 1 harus baleni dari hitungan awal. Suaminya, Bu. Nah, istrinya kalau mau ngewangi boleh nggak? Boleh, tapi nggak separuh-separuh. Istri 60, suami 60. Jadi kalau istri ada masa di mana dia haid, maka haidnya tidak dihitung. Jadi nanti setelah haid dia melanjutkan. Tapi kalau suami karena tidak ada masa haid, sakit, hari ke-59 sakit, dia gebreges, masuk angin, nggak bisa puasa, maka di hari ke-60 ngulang hitungan dari awal lagi. Karena perintahnya adalah berturut-turut gitu ya. Maka kalau nggak mampu 2 bulan berturut-turut gimana? Maka kemudian it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Nah, jadi itu namanya kafaroh gitu ya. Ada dosa-dosa yang memang bisa hilang dengan bertaubat, ada yang harus dengan membayar denda. Maka kematian salah satu yang bisa menggugurkan dosa kita adalah diberatkan dalam proses sakaratul mautnya. Maka Rasulullah pun bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu ada marat fama siwahu illa hatallahu lahu sayyiatihi kama tahutu syajarah waraqaha." Tidaklah seorang muslim ketika dia ditimpa musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah mengurangi keburukan-keburukan dengan musibah itu sebagaimana pohon merontokkan daun-daunnya. Maka bagi setiap mukmin, setiap masalah, musibah, ujian, sakit, itu kalau kemudian kita sabar, kita ikhlas, kita ridha, maka Allah akan jadikan apa yang kita rasakan dari kesabaran itu sebagai penggugur dari dosa-dosa. Hatta gitu ya, hatta sampai duri yang menancap di jari kita, kalau kemudian kita sabar, maka Allah jadikan itu penggugur dosa-dosa. Maka karakter manusia ketika dia mendapatkan musibah itu ada 4. Ada satu yang ketika dia dapat musibah, hatinya grundel, yang terucap dari lisannya juga kotor. Misalkan nih, mungkin dia diuji motornya nggak bisa di starter, misalkan motornya matic, nggak bisa di starter, nggak bisa, akhirnya manual nggak bisa, digenjot-genjot nggak bisa, sampai akhirnya coba pakai bismillah gitu, pakai bismillah ternyata bisa keluar. Harusnya yang terucap dalam lisannya kan alhamdulillah, tapi dia malah mengumpat gitu, malah karena ini kejadian nyata ya, jadi dia malah bilang kurang ajar, malah gitu. Jadi bukannya alhamdulillah motornya bisa di starter, malah marah, malah ditendang motornya sambil mengucapkan kurang ajar gitu ya. Jadi ini ada tipikal karakter manusia yang pertama, ketika dapat ujian hatinya grundel, kalimat yang terucap dalam lisannya juga buruk, udah itu isinya dosa tok. Karakter yang pertama. Ada orang yang kedua, mungkin pertama ketika dia mendapatkan musibah, hatinya sebenarnya belum bisa ikhlas, masih yang grundel, tapi dalam lisannya dia tetap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil menyabar-nyabarkan hati. Ini tipe karakter yang kedua. Ada tipikal karakter yang ketiga, jadi kalau yang kedua nih sabar gitu ya, walaupun hatinya tuh masih ya Allah nggak rela gitu ya, tapi berusaha untuk nggak apa-apa, nerima, ikhlas, sambil istighfar, sambil minta ampun, itu dia sabar namanya. Yang ketiga yang di atasnya itu yaitu ridho. Ridho itu ketika hatinya bisa legowo, yang diucapkan kalimatnya pun dia ikhlas kepada Allah. Nah, ada 4 karakter yang keempat justru ketika dapat musibah yang paling berat, yaitu syukur. Jadi ketika dapat musibah, ketika dia sakit, ya Allah alhamdulillah aku sakit, sehingga ini bisa jadi penggugur dosa-dosa. Nah, ini yang jarang kita temui gitu loh. Maka para sahabat itu adalah orang-orang yang ketika mereka tidak mendapatkan musibah dalam hidup mereka, justru sedih sahabat itu. Karena merasa ya Allah kok hidupku enak, istriku solihah, baik, anak-anakku menyenangkan, jadi anak-anak yang solih, sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya juga semuanya bisa menerima dia dengan baik. Jangan-jangan ini adalah balasan kebaikan yang kau segerakan di dunia untukku ya Allah. Maka mereka itu sampai minta dikasih ujian, karena kalau tidak dikasih ujian dari mana mereka bisa dapat pahala kesabaran.
Makanya hari ini teman-teman yang ada musibah, ada ujian, mungkin lewat suami, mungkin lewat anak, ada dari tetangga, mungkin lewatnya mertua, nggak apa-apa. Karena memang yang namanya kehidupan orang yang beriman itu nggak pernah lepas dari ujian. Kalau hidup kita itu enak, terus kita tuh mau dapat pahala sabar dari mana? Padahal Allah itu ngasih tahu sama kita ada 3 amalan yang pahalanya ini nggak pernah ada Allah berikan seberapanya karena saking gudenya pahala ini. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah puasa. Yang ketiga memaafkan manusia. 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas, ya. Sabar, puasa, dan memaafkan manusia. Maka nanti perjalanan kita menuju Allah dimulai dari proses sakaratul maut dulu. Nah, ketika dalam kondisi sakaratul maut, kemudian prosesnya nanti dari tenggorokan, kan sudah dicabut nyawanya dari arah bawah sampai di tenggorokan, nanti prosesnya berubah menjadi nazak gitu ya. Jadi kalau sakaratul mautnya orang beriman itu diberatkan sama Allah, nggak apa-apa, karena itu penggugur dosa. Yang penting matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita pernah bahas bagaimana ciri dari orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah diantaranya ada keringat yang membasahi dahi, sehingga keringatnya ini dahinya ini terus-terusan berkeringat sebesar biji jagung. Dan ini keringat yang tidak pernah habis walaupun diseka. Jadi begitu dielap ada lagi, dilap ada lagi. Ini salah satu dari 3 ciri bagaimana Allah tampakkan seorang jasad yang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kalau tidak ada tanda keringat di dahinya, atau bisa jadi lewat air mata yang menggenang di sudut matanya, baik itu di ujung saja atau di kedua pelupuk matanya sini, itu menggenang air mata. Ini ciri husnul khatimah yang kedua. Atau yang ketiga, cirinya adalah hidungnya mengembang. Jadi hidungnya megar gitu ya. Kalau kita ngelihat ada orang yang ketika meninggal kok irungnya mekrok gitu, maka ini tanda kematian husnul khatimah yang Allah berikan secara nyata bisa kita lihat. Nah, kalau misalkan orang ini tidak ada salah satu dari 3 tanda ini, gimana? Apakah husnul khatimah atau tidak gitu? Ya bisa jadi husnul khatimah tapi tidak istimewa, sehingga tidak Allah berikan ciri-cirinya yang bisa tampak di hadapan manusia. Maka berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang nanti Allah wujudkan kado dan hadiah itu dengan ciri-ciri husnul khatimah sebagaimana yang Rasulullah terangkan di dalam hadis. Maka nanti ketika nyawa itu sudah mulai di tenggorokan, Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut, ya. Kalau sakaratul maut itu adalah sakit yang berlapis-lapis. Dalam kondisi hampir dicabut nyawanya, itu disakitkan terlebih dahulu. Tapi ketika sudah sampai kerongkongan, perintahnya adalah nazak, cabut, ya. Maka ketika cabut, gitu ya, itu yang paling setia ngikuti adalah mata. Jadi nanti nyawanya diambilnya kemana, mata itu akan ngikutin. Dia akan melihat kemana nyawa itu akan dibawa. Kalau misalkan dibawanya ke atas, biasanya matanya akan melotot begini. Itu bukan tanda kematian su'ul khotimah, bukan. Kalau tanda kematian su'ul khotimah kan kita juga sudah pernah bahas ya, bagaimana yang pertama rona wajahnya merah padam hitam gitu ya, yang pertama. Yang kedua suaranya seperti unta yang tercekik gitu. Yang ketiga ada buih atau busa yang ada di sudut mulutnya. Tapi mata melotot itu bukan menjadi ciri su'ul khotimah. Jadi nggak apa-apa ya. Ada buih di sudut mulutnya, ada buihnya, ada busanya. Nah, kemudian ketika nyawa tadi sudah dicabut, kemudian malaikat pembawa ruh ini naik ke atas langit untuk membawa ruh ini ke hadapan Allah. Nah, di setiap langit itu kan ada penghuninya. Kalau dia orang yang beriman, maka seluruh penghuni langit akan menyambut kedatangan ruh orang yang beriman ini. Bau harum siapakah ruh ini? Ini pasti orang baik. Siapa namanya? Oh, ini namanya Fulan binti Fulan, ini binti Fulan.
disampaikan, langit pertama sampai langit kedua, sampai langit ketiga, terus sampai akhirnya menghadap Allah. Kemudian Allah perintahkan nanti untuk mengembalikan kembali rohnya ke dalam jasad. Barulah kemudian pada saat mayat ini dikuburkan, rohnya itu dikembalikan ke jasadnya. Nah, nanti dalam proses kubur kemudian berganti lagi jobnya, berganti lagi tugas malaikat untuk yang bertanya di alam kubur. Maka kondisi alam kubur nanti dibagi menjadi 3 karakter manusia. Ada orang yang beriman, yang dia ketika hidup dalam kondisi baik, mati dalam keadaan baik, maka ruhnya yang akan diberikan kenikmatan. Jadi jasad itu memang terkubur gitu ya, tapi ruhnya yang Allah akan beri kenikmatan. Setiap saatnya orang yang beriman ini akan Allah tampakkan bagaimana tempat tinggalnya nanti di surga. Makanya Rasulullah bersabda ketika kan wajib bagi diri kita, terutama wanita ya, untuk mempersiapkan kain kafan kita sendiri. Karena wanita itu ketika meninggal dunia, untuk kain kafan dan perlengkapan kematiannya itu tidak diambilkan dari uang suami, tidak diambilkan dari uang keluarga, melainkan kewajiban dari dirinya dan diambilkan dari uang pribadinya. Maka saya sarankan nih teman-teman, ibu-ibu sudah harus punya persiapan 1 set kain kafan di dalam lemari. Ya, udah punya belum? Sudah punya ya, alhamdulillah. Nanti beli ya 1 set, atau mungkin Humaira bisa menyediakan gitu ya. Kami menjual 1 set perlengkapan kain kafan. Gitu. Jadi nanti kalau 1 set perlengkapan kain kafan itu bukan hanya kainnya, tapi sudah ada kapur barusnya, sudah ada sabunnya, semua udah komplit. Jadi ketika kita meninggal dunia itu sudah langsung nih, sudah cemepak, orang nggak usah golek kono golek kene gitu ya, karena kewajiban wanita untuk menyiapkan miliknya untuknya sendiri. Dan Rasulullah bersabda, kalau bisa kalian perbaguslah kain kafan kalian, karena nanti kalian, kalau orang beriman, Allah berikan kenikmatan itu, mereka bisa di alam barzakh. Jadi alam barzakh itu alam yang dia tidak bisa tertembus oleh apapun. Orang yang sudah masuk alam barzakh nggak akan bisa melihat bagaimana alam dunia pun nggak bisa menembus alam barzakh. Jadi nggak ada ceritanya ruh hantu gentayangan tuh nggak ada, itu jin semua itu. Karena orang yang sudah meninggal dunia, mereka masuknya sudah ke alam barzakh, terputus betul-betul sama kehidupan dunia. Tapi kalau mereka orang yang beriman, maka di alam barzakh ini mereka bisa saling bercengkrama satu sama lain. Bahkan bisa mengunjungi saudara yang dia kenal, yang sama-sama beriman ketika hidup di dunia, itu bisa jadi kayak berkunjung gitu loh, berkunjung ke sini. Kalau sama-sama beriman loh ya. Kalau tidak beriman, mereka nggak bisa dapat kesempatan itu. Maka perintah Rasul tadi, baguskan kain kafanmu, karena kalian akan saling mengunjungi dengan kain kafan yang kalian pakai pada saat kematian. Nggak bisa dibayangin juga ya, saya juga nggak tahu gimana bayangannya opo yo. Ya bukan terus, jangan bayangin pocong lompat-lompat gitu ya. Jangan, kita nggak pernah bisa terbayang gitu loh, itu perkara-perkara yang memang gaib ya. Karena kita kebanyakan nonton film hantu sih, jadi ngebayanginnya kayak pocong lompat-lompat gitu. Bahkan orang-orang yang beriman ini ketika ada dari tetangganya, saudaranya yang dia kenal di dunia itu meninggal dunia, mereka bisa saling bertanya tentang keluarga yang dia tinggalkan ketika hidup. Jadi misalkan nih, suami kita meninggal dunia, terus tetangga kita meninggal, kemudian suami kita tuh tanya, piye bojoku saiki, wes nikah meneh po durung, kayak gitu ya. Anakku saiki ya, piye, itu bisa ya. Tapi tidak bisa kemudian intervensi, nggak bisa kemudian piye to jarene setia lah kok malah nikah meneh to yo gitu ya, nggak bisa seperti itu. Tapi Allah berikan kenikmatan untuk orang-orang yang beriman seperti itu. Maka mereka meskipun hidup dalam kenikmatan di alam barzakh, tetap setiap saatnya mereka bertanya kepada Allah, ya Rabbi mata aqimis sa'ah, kapan kau dirikan hari kiamat ya Allah, kapan hari kiamat, karena kami selak kepengen masuk surga. Karena setiap saat mereka ditampakkan bayangan surga, ini loh tempat tinggalmu di surga tuh kayak begini gitu. Dan mereka sangat ingin memasuki surga meskipun tahu di alam barzakh itu dapat kenikmatan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang kafir, yang dia setiap saatnya Allah tunjukkan bagaimana keadaan dia, tempat tinggalnya di neraka, dan terus dia diadab, dikubur ya oleh malaikat
dia dipukul, dihimpit, pukul, himpit, terus begitu sampai dengan hari kiamat tiba. Sampai dia mengatakan, ya Allah, jangan kau dirikan kiamat, ya Allah, jangan kau dirikan kiamat. Saking dia tahu kalau masuk neraka tuh kayak begitu siksanya. Lebih baik siksa di kubur daripada siksa di akhirat. Ada tipikal yang ketiga, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang ya enggak. Kadang imannya kuat, kadang futur, kadang lemah. Maka tipikal manusia yang ketiga ini kadang dikasih adab, kadang dikasih nikmat. Kadang diperlihatkan tempatnya di surga, kadang diperlihatkan tempatnya di neraka. Maka tipikal orang yang ketiga ini ya, dia tadi dalam proses sakaratul maut diberatkan untuk menggugurkan dosa-dosa. Maka diberi adab di kubur itu juga akan meringankan dari dosa-dosanya. Kalau dosa-dosanya banyak, maka nanti adab neraka akan menyempurnakan dari siksa kuburnya. Tapi kalau dosanya sedikit, maka siksa kubur sudah mencukupi untuk membayar dosanya, maka nanti tidak lagi masuk neraka, tinggal Allah langsung masukkan ke surga. Ya, jadi tipikal manusia yang ketiga mungkin banyak di antara kita yang namanya hati, namanya iman ya, kadang naik, kadang turun. Nah, tapi bagaimana keadaan manusia pada saat proses sakaratul maut, pada saat alam barzakh itu tentunya tidak bisa kita bayangkan dengan benak kita dan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Maka nanti itu terus akan terjadi sampai dengan hari kiamat tiba. Maka ketika nanti hari kiamat tiba, ini saya pernah jelaskan di 2 bulan yang lalu. Bagaimana, karena kita sudah hidup di akhir zaman, di zaman fitnah. Nanti sampai dengan hari kiamat, umat Islam itu masih akan menjalani tanda kiamat sampai levelnya ke-7. Ya, sampai level ke-7. Jadi masih mengalami yang namanya ketemu sama Dajjal, masih mengalami dukhon, ada Ya'juj Ma'juj, ada hewan melata yang keluar dari muka bumi, bertemu dengan Nabi Isa, kemudian bersama dengan Imam Al-Mahdi, kemudian membunuh Dajjal, sampai akhirnya Imam Al-Mahdi, kemudian beliau memimpin dunia sampai 7 tahun. Baru setelah itu ada angin sepoi-sepoi yang bertiup dari arah Yaman yang akan mematikan seluruh umat Islam. Jadi orang mukmin nanti baru akan meninggal semuanya tanpa terkecuali di tanda kiamat yang ke-7. Nah, ketika ada angin sepoi-sepoi yang bertiup ini, semua orang beriman, walaupun itu imannya ada sedikit saja dalam hatinya diwafatkan, maka tanda ke-8, 9, 10 itu umat Islam sudah tidak mengalami. Mulai dari langit terbelah, bumi mengeluarkan isinya, itu semua dihuni oleh orang-orang kafir saja. Maka nanti Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Maka ketika tiupan sangkakala yang pertama, semua manusia, makhluk yang bernyawa, man fis samawati wa man fil ardi, semua yang bernyawa yang ada di langit dan di bumi itu akan dimatikan dalam waktu itu. Berarti jin akan diwafatkan nggak? Jin mati nggak? Di waktu Israfil meniup sangkakala pertama, iya, jin mati, hewan mati, semua mati. Tinggal tersisa di hadis yang diriwayatkan oleh Tobari, itu tinggal tersisa 3 malaikat saja. Ini saya pernah jelaskan. Yang pertama malaikat Israfil, yang kedua malaikat maut, yang ketiga malaikat Jibril. Jadi semuanya itu sudah mati, tinggal tersisa 3 malaikat ini. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa malaikat Israfil. Dia sudah meniup sangkakala, Allah perintahkan untuk mencabut nyawanya. Dicabutlah nyawa malaikat Israfil. Yang kedua yang dimatikan adalah malaikat maut. Allah perintahkan dirinya sendiri untuk mencabut nyawanya. Maka ketika dia mencabut nyawanya sendiri, dia berteriak kesakitan sambil mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku tahu betapa sakit rasa dicabut nyawanya seperti ini, sungguh aku tidak akan mau ketika disuruh nyabutin nyawanya orang-orang. Tuh malaikat maut. Padahal dia nyambut dirinya sendiri mesti pelan-pelan. Maka yang ketiga yang diwafatkan oleh Allah dengan penghormatan, yaitu malaikat Jibril, dengan Allah sendiri yang mencabut nyawanya. Barulah semua yang ada di langit dan bumi, kullu man 'alaiha fan, semuanya kemudian fan, tidak ada, mati semua. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Disitulah kemudian tinggal tersisa satu saja, yaitu Allah. Nah, ketika tadi malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, sampai akhirnya meniup sangkakala yang kedua, ketika semua makhluk dibangkitkan, jaraknya itu 40. Hadis riwayat Abu Hurairah, ma baina nafkhataini arbaun, antara kedua tiupan itu 40. 40-nya apa? Wallahu a'lam.
nggak tahu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, karena Rasulullah tidak menjawab itu. Maka ketika sudah jaraknya 40, kemudian Allah hidupkan pertama kali adalah malaikat Israfil. Allah perintahkan dia untuk meniup sangkakala yang kedua. Maka kemudian setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan dari tulang ekor. Jadi di dalam tubuh kita ada satu bagian yang tidak akan pernah punah meskipun dihancurkan seperti apapun, yaitu ajbud da'bi atau tulang ekor. Jadi tulang ekor ini chipnya manusia. Semua kemaksiatan kita, kebaikan kita itu disimpan, kartu memorinya tuh di tulang ekor. Maka dari tulang ekor ini nanti Allah menurunkan hujan, kemudian akan tumbuhlah manusia kembali, bangkit lagi, barulah semuanya digiring menuju padang mahsyar. Semuanya akan dibangkitkan dengan 3 keadaan: hufatan, auratan, ghurlan, ngeker, telanjang, tidak dikhitan. Disitulah proses yang luar biasa dahsyat. Semua dibangkitkan ke padang yang sejauh mata memandang tidak ada batasannya. Matahari didekatkan di atas kepala kita. Ada yang kemudian keringatnya membanjiri sampai mata kaki, ada yang sampai sebetis, ada yang sampai seperut, bahkan ada yang sampai menenggelamkan dirinya. Maka setiap dari diri kita masing-masing menjalani proses hisab yang luar biasa dahsyat. Maka dalam proses hisab inilah kemudian nanti ada suara dari malaikat yang menyeru, man ajruhu 'ala Allah, siapa yang balasan pahalanya ditanggung oleh Allah. Inilah kemudian yang Allah sendirikan, mereka yang bersabar, mereka yang suka puasa, mereka yang memaafkan orang-orang. Karena ini yang balasan pahalanya tidak ada batasannya tadi. Maka digiring mereka oleh para malaikat, kemudian Allah sendiri yang akan memberikan balasan itu. Maka nanti ada ashabun ni'mah, ada orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah. Ada ashabul bala, ada orang yang ketika di dunia dikasih ujian terus sama Allah. Ashabul bala, mereka akan diirikan oleh ashabun nikmah. Ya Allah, derajat mereka kok bisa setinggi itu? Itu kenapa? Kok mereka tuh bisa jauh banget derajat kebaikannya? Dan derajat kebaikan itu tidak akan mampu untuk diraih dengan pahala puasa, sunnah, wajib, sedekah atau apapun amalan-amalan kita tidak bisa untuk meraih tingginya derajat itu. Maka Allah sebutkan ini adalah mereka yang ketika di dunia aku berikan ujian-ujian dan musibah dan mereka bersabar atasnya. Tuh ya, jadi Allah berikan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, sesungguhnya pahala orang-orang bersabar itu nggak ada batasannya, bighairi hisab. Maka kemudian Allah juga sampaikan wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Maka ibu nih ya, teman-teman yang menjadi wanita, karena wanita itu pengingat yang handal katanya ya. Contoh nih, kita aja kalau sudah menjalani pernikahan sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, kadang yang dilakuin suami kita di awal pernikahan aja sampai sekarang masih inget. Mungkin ketika suami melakukan misal rakelingan kue mas zaman dek ben kae awak dhewe lagi penganten anyar, aku kelingan no jenengan ngene misalkan ya Allah dek kok yo jek kelingan to yo aku kan wis njaluk ngapura. Iya mas, memaafkan iya tapi melupakan tidak. Tuh perempuan tuh biasanya kayak begitu ya, memaafkan iya melupakan tidak gitu. Itu namanya belum jadi afina anin nas ya. Maka yang menjadi penggugur dosa bagi setiap muslim banyak, bukan hanya kematian, tetapi sabar kita terhadap ujian, rasa sakit yang menimpa kita, bahkan ketusuk duri, mungkin jenengan sariawan atau apapun. Kalau kemudian kita bersabar, maka semuanya akan menjadi penggugur dosa-dosa ya. Karena sudah jam 9:30 lebih 10 menit, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memberikan satu kebaikan dan semua saling mengingatkan dalam ketaatan, saling mengingatkan dalam kesabaran, tawassaw bil haq tawassaw bis sabr ya. Semoga Allah istiqomahkan kita di jalannya. Ingat, la tu'jabu bi amali ahadin, jangan pernah kalian kagum dengan amal seseorang. Kalau ngelihat ada orang yang solihah luar biasa, jangan pernah kagum berlebihan, karena kita nggak pernah tahu bagaimana Allah wafatkan dia. Dan juga jangan nyinyir sama pelaku dosa dan kemaksiatan yang hari ini mungkin saudara-saudara kita belum mau hijrah. Rangkul mereka baik-baik, jangan jadi orang yang julid, jangan jadi orang yang menutup pintu hidayah itu dari seseorang. Maka kita nggak pernah tahu akhir kehidupan kita seperti apa, mungkin saja bisa terbalik,
Bisa jadi hari ini kita yang sudah ngaji, sudah pakai pakaian yang syar'i, Allah nggak pernah tahu bagaimana iman kita bisa istiqomah atau enggak. Maka sekali lagi jangan pernah nyinyir sama pelaku kemaksiatan dan jangan pernah terlalu kagum dengan kesolihan seseorang. Maka berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah sehingga nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal kalam. Boleh nanti kalau dibuka pertanyaan ya. Saya tutup terlebih dahulu. Barakallahu fikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Ya, jadi bolehkah ketika kita berdoa minta ya Allah jangan cabut nyawaku ketika aku dalam kemaksiatan. Ya Allah cabutlah nyawaku ketika aku dalam kondisi taat kepadamu, cinta sedalam-dalamnya kepadamu. Boleh kita berdoa seperti itu. Walaupun kita ini sudah masuk akhir zaman dan zaman fitnah luar biasa. Maka di awal pembahasan sudah pernah kita bahas sebenarnya ada larangan untuk kita meminta kematian disebabkan musibah yang menimpa diri kita. Jadi kalau ibu lagi ada musibah yang berat, mungkin suami selingkuh, anak gak ngopeni, kita sakit keras gitu ya, sendirian, terus minta ya Allah wis timbangi aku urip koyo ngene iki, mendingan aku tak mati wae. Nah itu gak boleh. Jadi gak boleh meminta kematian di saat terkena musibah ataupun ujian yang menimpa dirinya. Tapi kalau memang harus meminta kematian maka berdoa sama Allah. Nanti yang punya bukunya bisa dilihat di bab pertama ya, di halaman 11 ada doanya di situ. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, selama hidup itu baik untukku, wa tawaffani, dan wafatkanlah aku ketika kematian itu lebih baik untukku. Tapi justru Rasulullah perintahkan untuk kita segera meminta kematian dalam kondisi iman kita lagi kenceng. Kita ngerasa ya Allah ini aku lagi seneng-senengnya ibadah, aku lagi cinta-cintanya sedekah, aku lagi bisa puasa tiap saat, aku lagi bisa tahajud tiap hari misalkan. Justru Rasul bersabda badiru bil mauti sitan, segeralah minta kematian kalau melihat ada 6 perkara. 1. Orang-orang bodoh jadi pemimpin. 2. Banyaknya tanda kiamat. 3. Hukum diperjualbelikan. 4. Pembunuhan dianggap remeh. 5. Silaturahim mudah diputuskan. 6. Ada generasi-generasi yang tampil menyanyikan Al-Quran, dan mereka yang menyanyikan Al-Quran adalah orang-orang yang paling sedikit pemahaman ilmu agamanya. Dan ke-6 tanda ini sebagaimana hadis Rasulullah sudah terjadi di masa kita. Maka sebenarnya perintah Rasulullah adalah segeralah minta kematian. Mumpung iman kita lagi kuat, mumpung kita lagi seneng ngaji, karena khawatirnya kalau matinya nanti-nanti kita nggak bisa istiqomah gitu ya. Jadi boleh nggak tadi doa kayak gitu? Boleh aja, tapi kalau kemudian melihat kepada hadis Rasul, kalau sekarang lagi dalam kondisi cinta-cintanya, segera minta diwafatkan mumpung kita lagi. Kenapa? 6 perkara tadi. Yang pertama, orang-orang bodoh jadi pemimpin. Orang-orang bodoh jadi pemimpin. Yang punya buku nanti dibuka di halaman 19, hadis Rasulullah. Yang kedua, banyaknya tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, hukum diperjualbelikan. 4. Pembunuhan dianggap remeh. Pembunuhan dianggap remeh. 5. Silaturahim diputuskan. 6. Al-Quran dijadikan nyanyian. Ada lagi? Iya. 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 Jadi ketika suami memberikan nafkah, maka sebenarnya itu sudah menjadi haknya istri, gitu ya. Misalkan gini, misalkan suami ngasih nafkah 2 juta misalkan, yang 500.000 bisa kita sisihkan untuk kebutuhan kita. Maka 500.000 kalau ternyata 200.000 bisa kita sisihkan lagi, sampai akhirnya 200.000 nyicil bisa beli nanti terkumpul 1 juta bisa beli emas 1 gram misalkan ya. Sampai nanti kita sampai berapa tahun ternyata punya beberapa, maka emas
yang sudah kita kumpulkan dari hasil nafkahnya suami itu menjadi miliknya istri. Maka ketika nanti istri meninggal dunia, ini masih ada, ini yang akan menjadi warisan bagi suami dan anak-anaknya. Maka tadi bahwa ketika istri tidak berpenghasilan, dia dapat dari suami, maka sebenarnya yang dikasih dari suami itu sudah menjadi haknya istri. Maka diambil aja per bulannya, sekedar mungkin berapalah 10.000 gitu ya, atau mungkin bisa 50.000. Kalau misalkan harga satu paket kan antara 300 sampai 500.000, maka dari 50.000 berarti 10 bulan kita nyicil, insya Allah sudah bisa beli satu paket. Jadi tidak harus dari istri yang mencari uang itu sendiri, karena yang diberikan oleh suami itu sudah menjadi haknya istri dan itu menjadi harta istri. Iya. Iya. Jadi tahlilan ini saya coba melihat dari bahasa secara formalnya tahlilan. Kalau tahlilannya kemudian kita berzikir dengan mengucap la ilaha illallah, ya berzikir dengan apapun, dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, yaitu disunahkan gitu kan. Bahkan tahlilan ini sebenarnya tidak perlu kita jadikan sebagai sebuah ritual tertentu. Misalkan tahlilannya kalau ada orang yang meninggal, tahlilannya di hari ke-7 saja, 40 hari saja gitu ya. Jadi hakikat tahlilan sendiri sebenarnya disunahkan. Ketika misalkan dalam kondisi kita nyapu, kita masak, ya nggak boleh berzikir, itu kan kita di kamar mandi kan. Tapi dalam kondisi apapun kan kita boleh berzikir. Maka sabda Rasulullah dalam masalah sedekah, likulli tasbihatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tasbih kita sedekah, setiap tahlil kita sedekah. Berarti tahlilan sendiri sebenarnya disunahkan. Dan itu kalau kita niatkan untuk sedekah, bisa kita niatkan untuk sedekah. Tapi kalau tahlilan yang dimaksud adalah ritual tahlilan yang hanya dilakukan pada hari-hari tertentu ketika ada seseorang yang kematian, maka ada amal-amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan yang kemudian kita lakukan di sini. Padahal Rasulullah tidak pernah dan juga para sahabat tidak pernah memperingati hari ke-7 40 itu dengan cara tahlilan gitu ya. Jadi yang ditanyakan tadi dari versi apanya dulu. Kalau tahlilan secara umum boleh saja sunnah sedekah. Tapi kalau itu yang dimaksud adalah ritual tertentu dilakukan di hari tertentu mengingat kematian seseorang, maka ini tidak ada tuntunannya. Kemudian dalam masalah sedekah yang diniatkan untuk mayit, maka ini diperbolehkan. Mana dalilnya? Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, dulu waktu hidup ibuku adalah orang yang gemar bersedekah. Bolehkah aku melanjutkan apa yang menjadi sedekahnya? Kata Rasulullah, ya, dan niatkan itu untuk ibumu. Berarti sedekah untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya bisa sampai. Maka ulama membagi amal ibadah itu ke dalam 3 macam yang bisa dikirimkan pahala. Ada yang sampai, ada yang tidak. Satu, ibadah yang sifatnya fisik saja. Ini yang ulama mengatakan tidak sampai pahalanya untuk mayit. Contoh fisik saja itu sholat, puasa, ngaji ya. Jadi kalau ada orang yang pada saat memperingati kematian ngehatamin Quran buat orang yang sudah meninggal dunia dan meniatkan pahala baca Qurannya itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, maka ulama mengatakan tidak sampai karena sifatnya hanyalah fisik saja. Yang kedua adalah ibadah sifatnya harta. Ini yang bisa dikirimkan pahalanya. Contoh sedekah, contoh kurban, contoh wakaf. Maka kalau tadi kita ngebaca Quran dikirim pahala untuk mayit nggak bisa sampai, sekarang caranya dirubah. Kita punya uang berapa? Contoh 500.000. Bismillah, kita beli Al-Quran 5, niatin wakaf Quran 3 misalkan untuk kita, atau 3 untuk yang sudah meninggal, 2 niatin buat kita. Kasih di mana? Pondok pesantren tahfidz misalkan. Maka setiap huruf yang dibaca oleh santri penghafal Al-Quran, maka di situ pula lah kebaikannya terus akan mengalir kepada orang yang kita niatkan kepadanya. Bahkan kalau dia santri penghafal Quran, insya Allah kalau anak-anak yang hafal Quran itu nggak mungkin satu ayat dibaca cuma sekali, minim tuh ya 10 kali bolak-balik lah. Maka nggak kebayang ketika dia bisa hafal sampai memurojaah gitu ya, sampai kemudian dia mengamalkan amal tersebut, sampai dia mungkin nanti jadi seorang ustadz punya ribuan santri, maka pahala itu tidak akan pernah terputus sampai kapanpun dengan wasilah Al-Quran yang sudah kita wakafkan dengan niat orang yang sudah meninggal dunia. Jadi justru
Kalau wakaf Al-Quran atas nama orang yang sudah meninggal, itu pahalanya jauh lebih besar dan insya Allah akan sampai daripada yang mengajikan gitu ya, yang bacain Quran buat orang yang meninggal yang belum tentu sampai. Karena Allah sebut, Rasulullah sabdakan, ya'ti yaumul qiyamah Al-Quran syafi'an li ashabihi. Hari kiamat itu Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Jadi Al-Quran itu maunya nolong ketika dulu pada saat hidup dia sering baca Quran. Lah nek hidupnya nggak pernah baca Quran terus pengen dapat syafaat dari Quran dengan dibacain banyak-banyak, ya Al-Quran nggak mau jadi syafaat. Ya, penak men kowe ndek men ra tau maca aku saiki pengen tak tulung, kan begitu kan ibaratnya ya. Maka lebih baik tadi meniatkan untuk wakaf Al-Quran saja. Kemudian yang ketiga, yang menggabungkan antara fisik dengan harta. Ini juga bisa dikirimkan pahala untuk mayit, seperti haji atau umroh. Ada uang yang kita tunaikan, ada fisik yang bekerja untuk ibadah, maka boleh membadalkan umroh, membadalkan haji. Tapi tadi yang sifatnya fisik saja maka tidak bisa dikirimkan. Jadi tadi sedekah bisa. Iya. Iya, makanya sabar itu berat. Allah hadiahnya surga. Ya, kalau gampang nanti dapatnya piring cantik, Bu. Ya, karena setiap orang bisa gitu. Gimana caranya sabar? Sabar itu berbanding lurus dengan keimanan. Insya Allah begitu. Jadi beda antara orang yang sudah ngaji, imannya kuat, ketika dia menerima ujian dan musibah, dengan orang yang gak tahu ngaji, itu cara menerima ujiannya, sabarnya, tingkatannya itu beda. Maka ketika seseorang dikasih ujian, ini contoh ya, contoh nyata, ketika Ibunda Khonsa ini dikenal dengan memiliki 4 orang anak laki-laki yang semuanya syahid di jalan Allah. Dulu ketika Ibunda Khonsa belum masuk Islam, dia punya kakak tiri yang kemudian dibunuh oleh kaum muslimin di dalam peperangan, dan dia frustasi, dia sampai meratap-ratap, dia menjambak-jambak rambutnya, dia memukul-mukul, menampar-nampar pipinya, padahal yang mati adalah kakak iparnya. Tapi karena dia belum muslim gitu ya, dia nggak tahu ilmunya, akhirnya dia berbuat seperti itu. Tapi begitu masuk Islam, Allah kasih dia hidayah. Dalam perang Uhud atau perang Badar ya, anaknya ini 4-4-nya laki-laki semua, dia perintahkan untuk berjihad, dan Allah berikan mahkota syuhada ke 4 orang anak ini secara bersamaan. Coba bayangin, seorang ibu itu lebih kuat ditinggal suami daripada ditinggal anak. Bagaimana dia mendengar kabar ke-4 anaknya tewas dalam waktu yang sama, tapi yang dia ucapkan adalah syukur kepada Allah. Dia menangis iya, tapi tidak meratap. Nah inilah, jadi bagaimana kesabaran itu bisa kita dapatkan berbanding lurus dengan keimanan kita. Maka perkuat keimanan kita ya, ingat balasan pahala yang sabar. Kalau kemudian Ali bin Abi Thalib itu ditanya, sabar itu sampai kapan toh? Maka beliau menjawab, sa'asbiru hatta yu'jizu sabru an sabri. Aku akan bersabar sampai Allah sendiri sampai sabarku ini yang akan capek menghadapi sabarku. Aku akan bersabar sampai sabarku sendiri yang capek ngadepin sabarku. Wa sa'asbiru hatta yahkumallahu fi amri, dan aku akan bersabar sampai Allah yang memberikan satu keputusan atas perkaraku atau atas masalahku. Jadi tadi sabar nggak ada batasannya. Gimana caranya biar sabar? Perbanyak keimanan, perkokoh, berbanyak berteman dengan orang-orang yang sabar. Lihat di luar sana akan jauh lebih banyak orang-orang yang mendapatkan musibah di atas kita daripada kita. Kita mah sabarnya, kalau kita dikasih ujian, kalau itu sekedar dunia nggak apa-apa, asal jangan musibah dalam urusan din kita. Jangan urusan agama kita. Kalau sudah dikasih musibah din, itu musibah terbesar dalam hidup kita. Kalau masih urusan dunia, kita memang orang mukmin itu mesti dikasih ujian, karena Allah pengen kita itu nggak betah lama-lama tinggal di dunia, karena dunia itu tempat untuk kita meninggal, bukan tempat untuk kita tinggal. Jadi memang sengaja diberikan ujian untuk orang beriman ya. Gitu. Udah? Iya. Ya, jadi memaafkan, ikhlas, sabar itu adalah ibadah hati gitu ya. Jadi ketika kita memaafkan orang itu, kalau perlu diikrarkan ya sudah aku maafkan, tapi
apakah benar-benar memaafkan atau tidak, itu kan sebenarnya hati kita sama Allah gitu kan. Meskipun ada sih orang yang kemudian mengikrarkan ya aku udah maafin, tapi hatinya belum gitu ya. Jadi harus diikrarkan atau tidak. Kalau mau diikrarkan boleh-boleh saja, tapi jangan sampai hati kita tidak memaafkan ketika lisan kita bilang sudah memaafkan, karena urusan seperti itu adalah urusan setiap hati manusia sama Allah. Di hadapan yang bersangkutan nggak apa-apa, Bu. Tidak, kalaupun tidak diikrarkan pun juga tidak mengapa, tapi dari sikap kita pun sudah harus terlihat seperti orang yang memaafkan ya. Misalkan yowes aku wes maaf ke, tapi di jalan masih nggak tegur sapa, nggak pernah sapa di WA misalkan, itu sebenarnya belum mengikrarkan kalau dia sudah minta maaf. Tapi kalau walaupun nggak usah saya sudah maafkan kamu, tapi kita biasa lagi, kemudian kita mungkin iya silaturahim lagi, ya itu sudah tampak bahwa kita memaafkan. Iya, jadi bagi seorang muslim itu dia harus bisa menghimpun antara rasa takut atau khauf dengan rasa roja, dengan rasa harap gitu ya. Jadi tidak boleh bagi setiap orang yang beriman kebanyakan takutnya, juga nggak boleh kebanyakan harapnya. Jadi dia harus balance antara harap sama takut. Maka Allah tidak pernah menghimpun ada dua rasa takut secara bersamaan selain Allah berikan dia kenikmatan kalau bisa tidak menghimpun antara keduanya. Maksudnya gini, kalau ada orang yang takut sama Allah dipastikan dia ibadahnya benar. Nggak ada orang yang takut sama mati terus takut sama dunia. Jadi Allah tuh nggak pernah ngehimpun rasa itu bersamaan gitu loh. Jadi antara dunia sama akhirat itu pasti bertolak belakang. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu takut? Ingat-ingat bahwa Allah itu maha pengampun, bahwa Allah itu luas rahmatnya, bahwa Allah itu mengampuni setiap dosa. Maka ada rasa takut dari amalan kita ketika amal kita tidak diterima sama Allah. Tapi rasa takut kita sama Allah itu beda sama rasa takut kita ke manusia. Rasa takut kita sama manusia menjadikan kita akan menghindar dari manusia tersebut. Kita takut sama ular misalkan, maka gimana caranya kita nggak mau lewat jalanan yang deket sawah karena nanti nek ketemu ular awak dewe melayu. Tapi kalau takut sama Allah justru menjadikan kita lebih mendekat sama Allah, kan gitu ya. Takut sama Allah tuh bukan aku takut sama Allah aku lari dari Allah, enggak. Takut sama Allah justru mendekat. Tapi takut sama makhluk selain selain dari Allah pasti akan menjadikan dia menjauh. Maka tadi bagaimana menghimpun rasa takut dengan kita lebih mendekat kepada Allah dan berpositif thinking bahwa Allah akan mengampuni dosa, bahwa rahmatnya Allah seluas langit dan bumi. Maka mudah-mudahan dengan kita bisa menghimpun antara harap dan takut, Allah akan memasukkan kita ke surganya. Iya. Ya, jadi kain kafan yang dipakai apakah harus dalam keadaan suci? Kalau dalam keadaan suci, iya harus dalam keadaan suci. Tapi apakah harus dicuci atau tidak? Kalau kita merasa bahwa kain kafan ini sudah bersih ya nggak apa-apa. Tapi memang kan kita nggak tahu ya yang namanya kondisi kain, mungkin sebelum dipotong dia diinjek-injek dulu atau apa gitu ya. Nah jadi ya lebih baiknya dalam kondisi siap pakai gitu loh. Kalau misalkan kita merasa ini khawatirnya tidak suci ya boleh dicuci terlebih dahulu. Gitu. Tapi tidak ada keharusan harus dicuci, tapi memang harus suci. Harus putih atau tidak? Ya, jadi justru kalau Rasulullah itu memerintahkan yang bermotif sebenarnya. Cuman kan di Indonesia kayaknya belum ada yang bermotif. Jadi kalau di dalam hadis Rasulullah itu, Rasulullah perintahkan motifnya tuh garis-garis. Jadi salur gitu loh. Cuman saya kok belum pernah lihat ada mayit di kain kafannya motif salur gitu. Kalau hadisnya malah salur. Iya, jadi memang tidak harus putih polos sih. Iya. Mukena. Mukena apakah bisa untuk kain kafan? Kain kafan dengan mukena berbeda, ya, karena kain kafan itu bagi seorang wanita kan lapisannya aja berbeda sama laki-laki. Kalau nggak salah kan laki-laki 5 tapi perempuan 7 lapis ya.
Nah, jadi kan kalau mukena kan cuma satu lapis aja, tentu tidak bisa dijadikan sebagai kain kafan. Dan nanti cara, kalau teman-teman ada ikut kajian fikih ya, bagaimana tata cara untuk jenazah. Jadi kain kafan itu kan ditumpuk-tumpuk sampai 7 lapis. Kemudian nanti tetap diukur gitu loh. Makanya kan kalau nggak salah berapa ya? 11 meter atau 13 meter ya untuk perempuan 11 meter ya, tergantung gedenya kali ya, tergantung tingginya. Karena nanti untuk yang mengkafani kita itu dia akan ukur dulu, jadi ada meteran dari sini ke sini berapa panjangnya, kemudian dipotong, terus kemudian di sini dikasih kayak jilbabnya gitu, jadi dipotongin gitu dalam bentuk jilbab, terus untuk menutupi bagian ini gitu. Jadi 11 meter sampai 13 meter itu dia enggak yang kain kafan gulungan 13 meter terus diuntel-untel, enggak gitu, ada caranya ya, dipotong-potong gitu sesuai dengan bentuk tubuhnya. Nah, kalau mukena otomatis kan tidak bisa. Pengecualian memang kalau orang yang terbunuh di syahid, terbunuh pada saat perang, mereka tidak dikafani, mereka diwafatkan dengan menggunakan pakaian yang menempel di tubuhnya dan tidak dimandikan. Tapi itu khusus untuk yang tewas dalam medan peperangan. Sedangkan wanita, mereka tidak berjihad. Walaupun jihadnya wanita memang ada 2, yaitu melahirkan dan haji. Pahalanya menyetarai dengan jihad, tetapi tidak bisa disamakan dengan orang yang berjihad di medan perang. Nggak bisa kemudian mati melahirkan terus dengan pakaiannya yang melahirkan, nggak bisa dikuburkan dalam kondisi itu. Gitu. Jadi nggak bisa dengan mukena, tetap dengan kain kafan ya. Iya. Mau bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Minta diringankan. Iya. Kecemburuan tadi kepada orang yang kita cemburu pada orang yang banyak iman dan berilmu. Iya. Misalnya amal kebaikan yang lain, misalnya cemburu kok ini ahli puasa, ahli yang lain misalnya ahli ibadah yang lain, kita boleh cemburu juga. Kemudian yang ketiga, Iya. terkait syukur tadi. Jadi kita kadang-kadang kalau tertimpa musibah itu memang ya kadang-kadang dan sering memang sudah pada Allah. Tapi setelah musibah itu berlalu, terasa syukur baru kemarin kalau diberi musibah. Iya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan apa Bu? Doa. Oh, doa. Iya. Jadi doa yang tidak pernah putus untuk dipanjatkan oleh Rasul, karena Rasul pun tahu bahwa setiap manusia, orang yang beriman mengalami sakaratul maut, maka doa satu-satunya yang Rasul minta untuk diringankan adalah sakaratul maut. Dalam doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, itu ibu baca ya, Allahumma hawwin, ya Allah mudahkan hawin alaina, mudahkan bagi kami fi sakaratul maut, dalam proses sakaratul maut. Jadi Rasul itu dapat musibah seberat apapun, Rasul tuh nggak pernah minta diringankan ujiannya sama Allah. Satu-satunya yang minta diringankan adalah dalam proses sakaratul maut. Jadi ibu boleh untuk minta diringankan di sakaratul maut dengan doa tersebut. Yang kedua, dalam masalah apa ibu? Kecemburuan tadi. Ketika kita melihat kecemburuan tadi, ghibtah tadi, ada 2 perkara. Tapi kita cemburu sama orang lain yang dia melakukan amal ibadah, tapi selain daripada sedekah dan berilmu. Apakah boleh? Boleh gitu. Tapi apakah pahalanya seperti tadi? Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Artinya gini, setiap orang itu ada porsi-porsi di mana dia dimudahkan oleh Allah dalam beberapa hal, tapi tidak dimudahkan oleh hal yang lain. Misalkan ada orang yang gampang banget puasa, misalkan dia puasa sunnah ataupun wajib, mau nggak sahur itu udah biasa. Bahkan udah puasa sunnah nggak sahur, diundang makan misalkan, dia biasa aja, betah aja, nggak ngebongkah gitu ya, nggak mokang, nggak batalin gitu. Ayo toh, aku biasa poso. Berarti dia dimudahkan di puasa, tapi mungkin tidak dimudahkan dalam proses tahajudnya.
Nek kon tahajud wangel banget, pokoknya subuh ki mesti adzan lagi tangi. Berarti dia tidak dimudahkan dalam proses itunya gitu. Jadi setiap orang itu ada yang dimudahkan dalam beberapa ibadah, ada yang tidak gitu ya. Jadi kalau kita iri, ya Allah kok bisa ya orang itu puasanya kok bisa mempeng banget aku loh. Ya boleh iri dalam kebaikan gitu, tapi mudah-mudahan kita juga memiliki kebaikan yang lain yang mungkin tidak dia lakukan sehingga Allah masukkan kita ke surga dengan sebab amalan yang sudah rutin kita lakukan. Karena yang Allah terima dan Allah paling cintai itu adalah amalan yang adwamuha wa in qalla, yang paling konsisten, yang paling istiqomah meskipun amal itu remeh dan meskipun amal itu sedikit gitu ya. Boleh kita iri, tapi ya jangan cuma iri aja, bismillah, berusaha. Yang ketiga, bagaimana menghadapi satu musibah yang awalnya mungkin kita Gresulo, mungkin kita tidak terima gitu ya, tapi di akhir alhamdulillah syukur. Ya, itu semua proses gitu ya. Makanya Rasulullah bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika hantaman yang pertama. Ketika jedet kita dikasih musibah, sikap kita pertama seperti apa, disitulah bisa terlihat apakah kita sabar atau enggak. Karena kalau sabar itu di akhir, yang namanya orang pasti akan berproses gitu loh. Meskipun pertama gerusulo sek gitu, tapi akhirnya ya wis lah, wis piye meneh, wis sabar wae kan gitu. Walaupun pada akhirnya sabar, tapi yang disebut sabar itu bukan yang di akhir, yang di awal penerimaan kita gitu. Maka walaupun pada akhirnya kita bersyukur, di depannya kita ngerusulose, nggak terima se, masih yang nangis se misalkan, maka setiap balasan pahala ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Inna idomil jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Maka penerimaan kita terhadap musibah atau ujian ya berbanding dengan pahala yang akan kita dapatkan. Ya ibaratnya nek yang sabar dari awal pahala niki gede banget, tidak terbatas. Tapi yang pahala yang sabarnya mungkin di ujung ya akan berkurang. Walaupun itu juga sebuah kebaikan, gitu ya Bu.